Ya, ini Coach Geril Hayon, coach dari Biru Muda Perkasa. Coach Geril, sudah siap mau kembali ya tinggalkan Rote. Terima kasih telah hadir di Rote untuk beberapa saat lamanya 20-an hari ya Coach Geril bertanding mendapatkan juara 4 dan terutama meraih prestasi sebagai tim fair play. Coach, sebelum meninggalkan Rote, apa kesan Coach selama berada di Rote untuk hajatan Eltari Memorial Cup ini? Kesan saya sangat senang, bahagia. Masyarakat Rote begitu welcome dengan kami, begitu dekat dengan kami. Kami tidak mengalami kesulitan apa-apa di sini, terutama masyarakat Laut Utara Flores Timur yang ada di Rote sudah sangat membantu kami dalam segala hal kebutuhan kami di sini. Rote sangat menjadi tempat yang nyaman selama BP ada di sini ya Kak. Siap. Oke, selamat untuk prestasi juara 4 Coach. Ditingkatkan terus tentunya untuk kedepannya Pak. Coach Geril Hayon, coach dari Biru Muda Perkasa. Baik teman, sekali lagi Eltari Memorial Cup tinggal kenangan karena kemarin sudah berakhir. Banyak yang terlibat, diantaranya adalah Asprop sebagai pemilik kegiatan ini. Ini Bapak Ferdi Budiman, pengawas pertandingan dari Asprop selama berlangsung ETMC. Bapak Ferdi, ETMC 32 sudah berakhir. Apa kesan Bapak sebagai tentu Asprop ini sebagai tuan kegiatan, punya kegiatan ETMC 32 ini, Pak Ferdi? Baik, terima kasih. Yang pertama tentu masih banyak kekurangan yang harus kita benahi. Misalnya kondisi lapangan. Iya, siap. Kondisi lapangan ini tidak bisa kita bohong-bohong. Betul sekali. Semua melihat dan lapangan di NTT hampir semua seperti itu. Iya. Bagaimana kondisi daerah kita yang harus kita perjuangkan terus ke depan. Yang kedua, animo luar biasa. Iya. Masyarakat NTT luar biasa dan kali ini 27 tim ada di Rotendao. Ini rekorkah Pak Ferry, Kak Ferry, rekorkah untuk peserta? Boleh. Terbanyak selama ini kan? Terbanyak. Saat ini masih peserta terbanyak baru di Rote ya. Di rekor terbaru di Liga 3. Sebelumnya di Malaka 24. Lembata kemarin 25 ya, naik 2 lah ya. 27 ya. Harusnya 30. Tapi masih ada tim yang bisa ambil bagian. Itu menjadi catatan tersendiri untuk Laskar masing-masing. Untuk tuan rumah luar biasa, sudah fasilitas ini. Kita kesampingkan lapangannya itu sudah, tapi faktor-faktor lain. Lapangan faktor semua NTT seperti sama, itu. Sulit kita untuk hal-hal lain yang dipersembahkan oleh tuan rumah. Untuk soal kesiapan tuan rumah sudah luar biasa, mereka sudah maksimal sesuai kemampuannya, sesuai kemampuan yang dia miliki ya. Dan waktu yang terbatas juga. Waktu yang terbatas, ada kekurangan, iya, tapi bukan berarti kekurangan itu yang membuat menutupi semua kelebihan yang ada. Pelaksanaan juga relatif berjalan bagus. Pelaksanaan, saya berapa kali mengawas pertandingan, koordinasi keamanan di sini luar biasa. Luar biasa saya ya. Berterima kasih. Semua matra bergabung ya. Matra bergabung, kita bisa berkoordinasi di lapangan itu dengan sigap cepat. Iya, bahkan kita bisa mengantisipasi situasi ya. Teknis pelaksanaan oleh Asprop juga relatif berjalan bagus. Juga bekerja maksimal. Kalaupun ada kurang-kurang itu wajar. Ada kendala di lapangan pasti. Tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Pasti tidak memuaskan, tapi setiap tahun akan berupaya menjadi yang terbaik. Oke, terima kasih Pak Ferdi. Selamat. Terima kasih, salam untuk. Iya, selamat jalan. Kiranya Rotendao ETMC tetap ada di hati ya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Halo kakak, kembali kok? Ya. Menuju mana nih Flores Timur kok? Kami hari ini ke Kupang. Baru ke Flores Timur. BMP ya kak ya? BMP. Oke kak, Eltari Memorial Cup sudah berakhir 26 hari kebersamaan kita dan mungkin ini kontingen terakhir yang pulang karena tersisa 3 kontingen. Adalah salah satu di antaranya BMP. Kak, kesannya tentang Eltari Memorial Cup di Rotendao ini kak, sebelum meninggalkan Rotendao? Ya, ini Eltari ini yang paling menarik ya. Di Rotendao selama 26 hari kondisinya aman. Hampir di semua pertandingan itu tidak ada nuansa keributan, tidak ada nuansa kekacauan. Tuan rumahnya pun ramah dan menerima hampir semua hasil pertandingan. Dan kami merasa nyaman lah selama berada di Rote dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 3 September hari ini meninggalkan Rote. Ya, dari kesannya baik ya kak ya. Terima kasih untuk kesannya, mudah-mudahan ini tulus ya kak ya, seperti apa ada. Kak, siapa namanya kak? Saya Bambang Juamang, manajer Biru Muda Perkasa. Oh iya, BMP. Selamat juga untuk prestasi BMP, tim baru ya. Tampil perdana ya kak ya. Ya. Tapi sudah meraih. Kami juara 4. Juara 4. Dan satu yang tim fair play. Itu yang saya mau komentari kak, tim fair play ini
adalah salah satu wibawa dari kontingen ini, dari turnamen ini, dan siapapun yang mendapatkan gelar itu kita patut acungi jempol karena prestasi itu mewakili menjadi cerminan bahwa penyelenggaraan turnamen ini melalui BMP bisa menampilkan kebersamaan yang baik seperti itu. Kak, boleh tahu sebagai manajer, kalau mau refleksi apa yang menyebabkan BMP bisa terpilih menjadi tim fair play? Yang pertama, filosofi kami hadir di Eltari Memorial Cup ini kan untuk memulihkan citra dan martabat sepak bola Flores Timur. Iya, yang sempat tercoreng waktu Lembata ya, Kak ya? Tercoreng di Kabupaten Lembata. Itu misi itu dibawa oleh BMP dan Persib tim? Misi itu yang kami bawa sampai di Eltari Memorial Cup, dan kami menyajikan permainan yang menarik untuk ditonton oleh semua orang. Kami juga tidak menimbulkan kesan yang negatif dengan perangkat pertandingan. Kami juga tidak pernah mempersoalkan keputusan wasit, apapun itu keputusan wasit. Dan kami adalah tim yang paling sedikit kartu kuningnya selama pergelaran Eltari Memorial Cup. Mungkin dari semua tim itu hanya kami yang tidak pernah melontarkan sedikit pun protes apapun keputusan wasit maupun perangkat pertandingan. Narasi-narasi yang rasis atau yang mendegradasi tim lawan. Bahkan kami ketika di konferensi itu kami tetap memuji kinerja panitia, memuji kinerja perangkat pertandingan, baik pengawas maupun wasit, juga memuji teman-teman Asprof yang sudah bersedia menyelenggarakan Eltari Memorial Cup di Rote, juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Rotendao yang sudah dengan sepenuhnya menyediakan 2 lokasi lapangan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan. Memang masih ada kurang sana sini, tapi ya kita kan tidak boleh melihat kekurangan. Kita harus melihat kelebihan, keramat-tamahan semua orang. Dan target menjadi tim terbaik dalam hal ini itu visi awal. Visi awal menjadi tim yang menjadi tim fair play itu sudah ditanamkan sejak kedatangan ke sini. Sejak kami datang itu kami sudah menanamkan untuk menyajikan pertandingan terbaik. Intinya kami ingin menghibur, sepak bola yang menghibur, sepak bola bersahabat. Seperti tagline kita ya. Seperti tagline kita. Dan itu tercapai. Dan alhamdulillah kami meraih tim fair play itu secara objektif ya. Iya, betul. Tidak ada unsur subjektif, apalagi konspirasi. Saya melihat ada 2 momen paling tidak Pak Manajer yang meyakinkan saya dan membuat saya salut bahwa benar BMP layak menjadi tim fair play. Yang pertama, ketika saya menjadi saksi sendiri ketika kalah melawan Rotendao, ada seorang saya tidak tahu, ada bapak tua ya rambut putih datang dan menyalami manajer dan pemain dan manajer Rotendao di benchnya Rotendao. Saya sudah bapak tua satu ya, mungkin bapak siapa lah ya, tapi sudah biru. Iya, iya bapak tua satu. Dari kalangan ofisial. Itu yang pertama. Kemudian momen yang kedua lagi yang saya lihat ketika Rotendao menang melawan BMP, saya mengikuti dan saya datang ke kubunya BMP dan menyaksikan perbincangan antara manajer, kalau tidak salah pelatih manajer, dan karena kita ketahui bahwa di kubu Persero juga ada beberapa anak dari Leotana ya, dari Flores Timur ya, antara Indra, kemudian Lebu dan Indra. Maksud Indra, kita lihat sendiri dia memberikan salam hormat ketika melakukan gol ya, tidak melakukan selebrasi ya. Kemudian usai pertandingan datang ke kubu BMP dan melakukan perbincangan, dan yang terjadi waktu itu yang saya dengar langsung dari manajer dan pelatih, narasinya seperti itu. Kalau kami mau tidak sportif, kami bisa saja telepon kalian, apakah itu Indra atau Lebu, untuk ya melakukan konspirasi lain-lain. Tapi kalau saya tidak salah itu keluar dari Coach Geril, tapi itu terjadi, itu terverifikasi bahwa benar-benar fair play untuk BMP itu benar-benar layak. Terima kasih untuk partisipasinya. Kakak Bambang, selamat terus ke depan. Manajer BMP ini seperti apalah, saya dengar bahwa ada hal-hal lain yang akan dilakukan oleh manajemen setelah ini terhadap tim. Refreshing kah atau bentuk apresiasi lain kah? Pulang hari kami 2 hari di Kupang. Iya. Anak-anak ini kami hinapkan di Sasando. Yep. Sebentar malam kami dijamu makan malam oleh owner klub. Iya, Pak Ahmad Johan ya. DPR RI Bang Ahmad Johan di Taman Laut. Setelah itu tanggal 5 atau 6 itu kami ke Flores Timur. Setelah itu orang tua, pemain pamitan dengan orang tua. Sekitar tanggal 9 atau 10 baru kami ke Jakarta.
Kakak, saya RC Channel dari konten YouTube dan Facebook. Saya tidak ada waktu untuk speak up dengan owner dari BMP itu Pak Ahmad Johan. Tapi Kak bisa memberikan sedikit testimoni tentang sosok dari Pak Ahmad Johan ini, karena saya lihat fenomenal sekali dalam persepak bolaan NTT, terutama dalam gelaran ETMC ini. Membackup Persefti, membackup BMP, dan mungkin backup yang lain, termasuk menyupport panitia juga. Beliau di ETMC ini menyupport hampir sebagian besar ya. Iya. Klub di Dapil 1. Dari Alor. BMU juga. BMU, Persab Alor, juga. Persebata. Oh ya. Komunitas lewat tanah semua, Lama Holot. Persende. Persende juga. Manggarai Barat. Waduh, luar biasa. Beliau datangi, beliau kunjungi benchnya mereka. Beliau memberikan support kepada secara moral dan pasti material juga secukupnya. Materialnya juga ada. Iya. Dan itu ya nominalnya di atas puluhan lah. Iya. Itu beliau punya kepedulian ya. Beliau ingin membangun sepak bola NTT. Beliau sejak awalnya kan beliau punya tekad yang baik untuk membangun sepak bola NTT dan kecintaan dia terhadap sepak bola NTT. Beliau tidak ingin anak-anak NTT, khususnya anak-anak Flores Timur, Flores, itu bermain sepak bola hanya di Tarkam. Dengan wadah ini beliau kemudian ingin mengorbitkan anak-anak lewat tanah ini ke ajang yang lebih tinggi. Salah satunya kami ke Jakarta ini juga dalam rangka nanti ya setelah ini ya uji coba dengan beberapa tim-tim di sana, agar anak-anak itu bisa kita titipkan untuk magang di beberapa klub untuk pelajaran. Ya minimal klub Liga 2 atau Liga 2 dulu, karena harus melalui tahapan seleksi toh. Itulah sekilas sosok dari Pak Ahmad Johan. Beliau seorang politisi tetapi sangat peduli sekali dengan olahraga sepak bola ya, Pak Manajer ya. Siap. Oke, terima kasih, sedikit testimoni, sukses, selamat kembali, sampai jumpa di lain event ya. Siap. Ya, masih juga dari sesi-sesi atau konten-konten terakhir RC Channel tentang ETMC yang sudah berakhir. Kalau kita rutin menyaksikan pertandingan, maka Pak Lukman ini selalu di udara lah seperti itu. Selalu tampil menjadi corong terdepan dari Asprov. Kesan Pak Lukman sebagai komisi disiplin ya Kak ya? Ya. Dan bahkan juga announcer lah, mau dikatakan humasnya Asprov selama kegiatan berlangsung. Apa yang bisa Pak Lukman komentari atau kesankan tentang ETMC di Rote ini? Baik, gelaran Liga 3 Eltari Memorial Cup ke-32 tahun 2023 di Kabupaten Rotendao sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan 2 September kemarin, saya melihat dengan segala keterbatasan dari panitia penyelenggara, tapi saya lihat sukses luar biasa. Kalau kita bicara ideal, rasanya tidak mungkin kita menyelenggarakan Liga 3 Eltari Memorial Cup, karena banyak orang berkomentar soal lapangan, berkomentar soal ini. Tapi saya bilang kita mesti menaruh hormat ke pemerintah Kabupaten Rotendao setelah mereka menerima amanat di tahun 2019, tahun 2019 di Kabupaten Malaka dari oleh Ibu Bupati. Bupati seorang perempuan, tapi begitu luar biasa mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan Eltari Memorial Cup. Dan saya pikir kita semua harus mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Rotendao dan seluruh masyarakat Kabupaten Rotendao. Mereka begitu antusias mendukung penuh kejuaraan ini sampai dengan selesai. Dan itulah catatan dari Pak Lukman yang selalu ada setiap hari di Eltari Memorial Cup ini. Nah, saya selalu ada setiap hari karena selain mengurus ini sepak bola, kami berupaya untuk bagaimana memperkenalkan Kabupaten Rotendao ini, kabupaten yang paling terselatan di bawah Nusantara kepada semua orang. Melalui ETMC. Ya, kepada semua orang melalui ETMC. Karena sepak bola ini tidak sekedar kita mencari juara, tapi di sana ada persahabatan, di sana ada persatuan sebagai orang-orang sepak bola. Spirit yang dibangun oleh Pak Eltari ketika Eltari Cup ini pertama kali digelar di tahun 1969 adalah merajut persatuan, membangun persaudaraan menuju Nusa Tenggara Timur yang lebih baik. Karena kita lahir dari satu rahim namanya Floba Mora, sehingga kita ini adalah satu kesatuan. Pulau Rote yang begitu jauh, tapi semua orang mau datang. Orang dari Manggarai Barat, orang dari Sumba, orang dari Malaka, mereka mau ke sini. Bukan sekedar main bola, tapi mereka ke sini hanya karena kita semua bersaudara.
kita semua bersaudara. Secara imajiner, Pak Lukman mengomentari, kita posisikan Pak Eltari sebagai penggagas dan yang punya event ini. Kita posisikan bila masih hidup, dia melihat Eltari Memorial Cup dan mengomentari seperti apa menurut imajinasi dari Pak Lukman. Dia akan merasa sangat bangga, dia akan merasa sangat senang bahwa apa yang menjadi tujuan beliau hari ini terbukti dengan baik. Dulu masih 12 kabupaten, saat ini ada 22 kabupaten kota dan 7 mandiri, klub mandiri. Tapi mereka mau ke sini dengan segala keterbatasan. Biayanya tidak murah. Orang dari Flores Barat mesti transit ke Kupang, nyebrang ke sini juga tidak gampang. Di sini mereka melewati satu selat yang namanya Selat Pupu-Apu. Tidak gampang juga. Apabila kita tidak punya mental yang kuat, punya nyali. Kita tidak punya nyali yang kuat. Semua yang ada di isi perut akan saya pikir kita seperti apa dalam kapal itu. Tapi karena semangat persaudaraan, semangat membangun kebersamaan seperti yang digagas oleh almarhum Eltari, semua orang mau ke sini. Dan sekali lagi kami mengapresiasi, menaruh rasa hormat dan berterima kasih. Kita kesampingkan kekurangan di Rotendao dan biarlah hal-hal yang baik. Kekurangan sudah pasti. Sudah pasti. Kita berbuat sesuatu pasti ada kekurangan. Dan tapi kita tidak boleh bicara ideal. Kalau ideal, liga tidak bisa jalan. Pak Lukman, peran media, live streaming dan medsos itu sangat punya peran penting. Apa yang Pak Lukman melihat dari peran-peran media sosial dari berbagai platform dalam LTMC ini? Saya kira ini sungguh luar biasa. Eltari yang biasanya kalau di tahun-tahun sebelumnya kejuaraan Eltari, yang tahu Eltari itu hanya orang-orang di sekitar penyelenggara setempat. Tapi saat ini tidak. Begitu ada Eltari Cup, seluruh orang pencinta masyarakat sepak bola di Nusa Tenggara Timur, di luar NTT, bahkan di mancanegara. Saya pernah mendapat WA dari Filipina. Bahwa dia pendukung Persebata. Titip salam buat ini. Wah, saya sedih juga. Saya sedih. Saya bilang, waduh luar biasa nih Eltari. Eltari kok sampai di Filipina. Dan bahkan negara-negara lain. Bahkan negara-negara lain. Live streaming itu yang membuat semua orang kenal akan Eltari yang baik saat official media Millennial Spirit maupun konten media-media lokal ya. Channel-channel lokal. Rote TV maupun channel-channel yang lainnya. Sungguh-sungguh luar biasa memperkenalkan Rote ini ke seantero dunia. Hanya karena dengan sepak bola. Dan inilah kalau Pak Eltari masih hidup, pasti dia senang. Karena namanya pasti dikenang semua orang dan namanya tidak terhitung berapa kali nama Eltari disebut sepanjang persiapan bahkan sampai selesai turnamen ini. Sejak turnamen saya rasa dia masih hidup ya. Kalau beliau masih hidup, beliau akan senang sekali karena begitu turnamen ini digelar dibuka Eltari Memorial Cup, Eltari Memorial Cup, Eltari. Padahal almarhum sudah meninggal berapa tahun? Sudah meninggal. Di 55 kali pertandingan dalam satu kejuaraan ini, berapa kali kita sebut? Bahkan setiap menit. Saya sebagai announcer pada saat itu selalu menyebut nama beliau karena jasa beliau mampu mempersatukan semua orang lewat sepak bola. Oke, terima kasih Pak Lukman, sukses. Sampai sukses jumpa untuk kita di tahun 2024 di Labuan Bajo. Oke, terima kasih Pak Lukman, Hakim SE 33. Komisi Disiplin Lukman Hakim SE Komisi Disiplin Aspro PSSI. Oke, selamat kembali Pak Lukman. Terima kasih. Kiranya Rote tetap di hati ya. Siap, Rote selalu di hati. Rote terbaik. Untuk saat sekarang. Untuk kejuaraan.